dengarkan jika berani. Cerita ini hanya sekilas karangan saja. Apabila ada kesamaan waktu, latar tempat, dan nama tokoh, tidak ada unsur kesengajaan sama sekali. Selamat menikmati. Ini dia cerita bayangan di belakang penumpang ojek online. Aku ingat malam itu dengan jelas, meski terasa seperti mimpi yang tak pernah selesai. Saat itu, aku sedang naik ojek online. Malam sudah larut, dan kota Jakarta terasa sunyi. Angin malam menghembuskan udara dingin, dan aku merasa sedikit cemas. Bukannya aku takut bepergian sendirian, tapi ada sesuatu yang berbeda malam itu. Si pengemudi ojek online itu, Pak Budi, tampak tenang meskipun suasana sepi. Aku duduk di belakangnya, memegang tas dengan erat, merasakan detak jantungku sedikit lebih cepat dari biasanya. Di sepanjang jalan, hanya ada suara motor dan deru kendaraan lain yang terhalang oleh kebisingan kota. Namun, yang membuatku merasa tak nyaman adalah bayangan. Ya, bayangan yang terlihat di kaca spion. Awalnya, aku pikir itu hanya permainan cahaya atau refleksi dari lampu jalan yang bergerak. Tapi semakin lama aku memperhatikannya, semakin jelas aku melihatnya. Ada sosok yang melangkah di belakang motor kami, mengikuti setiap tikungan dengan sempurna. "Pak, itu siapa di belakang?" tanyaku dengan suara sedikit gemetar. Pak Budi menoleh ke kaca spion dan mengerutkan dahi. "Hah? Tidak ada siapa-siapa, Mas. Mungkin itu hanya bayangan atau kendaraan lain." Tapi aku tahu apa yang aku lihat. Sosok itu tidak seperti orang biasa. Wajahnya tidak jelas, kabur seperti kabut yang menghalangi cahaya. Terus mengikuti kami, semakin dekat, meski tidak ada suara langkah kaki. Aku berusaha menenangkan diri, mencoba untuk berpikir rasional. Mungkin hanya imajinasiku yang berlebihan. Namun, bayangan itu terus muncul. Tak peduli berapa kali aku mencoba untuk mengalihkan pandanganku. Ada sesuatu yang salah. Sesuatu yang mengerikan tentang sosok itu. Kami melewati ganggang sempit, dan saat itulah aku merasa bahwa sosok itu semakin dekat. Terlihat semakin jelas, meskipun aku tahu harusnya tak ada siapapun di sana. Tanpa sadar, aku memegang pinggang Pak Budi lebih erat. Merasa cemas. Tiba-tiba, motor kami berhenti mendadak. Pak Budi menoleh ke belakang, dan matanya membelalak. "Ada apa, Pak?" tanyaku cemas, namun tak ada jawaban. Dia hanya menatap ke arah jalan kosong di belakang kami. Itu saat pertama kali aku melihatnya. Bayangan itu bukan sekadar bayangan lagi. Itu adalah seseorang, atau mungkin lebih tepatnya sesuatu yang sudah lama menunggu. Pak Budi diam, mulutnya terbuka seolah ingin bicara, tapi tidak ada suara yang keluar. Aku mengikuti arah pandangannya dan tubuhku langsung kaku. Sosok itu sekarang berdiri diam di tengah jalan. Lebih jelas dari sebelumnya, dia tinggi, lebih tinggi dari orang kebanyakan. Dengan tubuh kurus yang tampak seperti bayangan hidup. Wajahnya tetap tak terlihat, seperti tertutup oleh gelapnya malam. Namun, matanya, 2 titik merah kecil, bersinar tajam menatap ke arah kami. "Mas, kita harus pergi sekarang," kata Pak Budi dengan suara gemetar. Aku bisa mendengar ketakutan dalam nada suaranya. Dia mencoba menyalakan motor, tetapi mesinnya seperti membandel. Tidak peduli seberapa keras dia menarik gas atau menekan tombol starter, motor itu tetap mati. Di sisi lain, sosok itu mulai bergerak, perlahan melangkah ke arah kami. "Pak, kenapa motornya nggak bisa jalan?" "Cepat dong," kataku panik. Pak Budi menggeleng, peluh membasahi dahinya. "Nggak tahu, Mas. Biasanya nggak pernah begini." Aku menoleh ke belakang lagi. Sosok itu semakin dekat. Dengan setiap langkahnya, udara di sekitar kami terasa semakin dingin. Rasanya seperti ada sesuatu yang menekan dadaku, membuatku sulit bernapas. "Pak, lari aja. Tinggalin motor ini," seruku akhirnya. Pak Budi tampak ragu, tapi saat dia melihat sosok itu hanya berjarak beberapa meter, dia langsung setuju. Kami berdua berlari meninggalkan motor, masuk ke dalam gang kecil yang gelap. Aku tidak tahu kemana arahnya. Yang penting,
Kami menjauh dari sosok itu. Saat kami berlari, aku mendengar langkah kaki tambahan, tapi bukan langkah manusia. Suaranya seperti sesuatu yang berat menyeret dirinya di tanah, mengikuti kami. "Mas, sini, masuk ke sini," seru Pak Budi sambil menunjuk sebuah pintu kayu tua di sisi gang. Tanpa berpikir dua kali, aku mengikutinya. Kami masuk ke dalam ruangan yang gelap dan sempit, seperti gudang tua yang sudah lama tidak terpakai. Pak Budi menutup pintu dan menguncinya dengan cepat. Kami berdua berdiri terengah-engah, mencoba mendengar apakah sosok itu masih mengikuti kami. "Apa itu tadi, Pak?" tanyaku, mencoba menenangkan napas. Pak Budi menatapku dengan wajah pucat. "Mas, saya pernah dengar cerita ini, tentang bayangan yang suka muncul di belakang penumpang ojek." Aku terdiam. "Cerita? Maksudnya apa?" Beberapa tahun lalu, ada ojek yang pernah mengalami kejadian serupa. Penumpangnya ngelihat sosok bayangan di belakang, tapi pengemudinya nggak pernah sadar. Akhirnya, mereka nggak pernah sampai tujuan. Sebelum Pak Budi sempat melanjutkan, pintu gudang itu tiba-tiba bergetar, seperti ada yang mencoba membukanya dari luar. Kami berdua membeku. "Pak, itu," bisikku pelan. Pintu itu terus bergetar, lalu suara ketukan keras terdengar. "Tok, tok, tok, Mas, jangan buka pintunya, apapun yang terjadi," bisik Pak Budi dengan wajah ketakutan. Aku mengangguk pelan, meskipun tubuhku gemetar. Di luar, suara ketukan berubah menjadi suara garukan, seolah-olah sosok itu mencoba merobek pintu kayu tersebut. Suara garukan di pintu semakin keras. Aku bisa merasakan getaran setiap kali sosok di luar itu mencoba mendorong atau mencakar kayu. Udara di dalam gudang menjadi semakin dingin, dan aku yakin sesuatu yang buruk sedang menunggu di luar. Pak Budi menatap pintu itu dengan napas memburu. Aku bisa melihat tangan gemetarnya memegang kunci di pintu, seolah-olah dia ingin memastikan tidak ada yang bisa masuk. "Pak, kita nggak bisa terus di sini," bisikku pelan, mencoba mengendalikan rasa takut. "Kalau dia berhasil masuk, kita nggak punya jalan keluar." Pak Budi hanya menggeleng pelan. "Kalau kita keluar sekarang, dia pasti langsung mengejar kita. Pintu ini satu-satunya penghalang." Tapi sebelum aku bisa menjawab, suara di luar pintu mendadak berhenti. Hening. Tidak ada lagi suara ketukan, garukan, atau dorongan. Semua terdiam. Aku dan Pak Budi saling pandang, bingung sekaligus lega. Tapi rasa lega itu hanya bertahan sebentar, karena tiba-tiba, tok, tok, tok. Ketukan itu terdengar lagi. Kali ini tidak dari pintu. Aku menoleh ke sisi ruangan, ke arah jendela kecil yang tertutup tirai usang. Ketukan itu berasal dari sana. "Pak, dia ada di jendela," bisikku dengan suara tercekat. Pak Budi menoleh ke jendela dengan wajah ngeri. Dalam remang-remang, kami bisa melihat bayangan samar sosok tinggi itu berdiri di luar jendela. Matanya yang merah menyala, menembus tirai tipis, menatap langsung ke arah kami. "Dia tahu kita di sini," bisik Pak Budi. Aku bisa merasakan tubuhku lemas. "Pak, kita harus keluar dari tempat ini. Kalau tidak, kita akan terjebak di sini selamanya." Pak Budi tampak ragu, tapi akhirnya dia mengangguk. "Baik, Mas. Tapi kita harus keluar lewat pintu belakang. Jangan sampai dia melihat kita keluar." Kami bergerak perlahan menuju pintu kecil di sudut ruangan. Pak Budi membuka kunci pintu itu dengan hati-hati, mencoba untuk tidak membuat suara. Saat pintu terbuka, udara dingin malam langsung menyergap kami. Kami keluar dari gudang dan mendapati diri kami berada di sebuah gang yang lebih gelap dari sebelumnya. Suara malam terdengar seperti bisikan menyeramkan, dan langkah kami terasa menggema di sepanjang gang sempit itu. "Kita harus cari tempat yang lebih terang," kataku. "Mungkin ada rumah penduduk di sekitar sini." Pak Budi mengangguk, tapi langkahnya terhenti mendadak. Aku menoleh dan melihat wajahnya yang tampak lebih pucat dari sebelumnya. "Pak, kenapa?" tanyaku panik. Dia hanya menunjuk ke depan, dan saat aku melihat apa yang dia tunjuk, tubuhku terasa beku. Sosok itu berdiri di ujung gang, matanya yang merah menyala, menatap kami tanpa berkedip. "Kita lari, Pak," seruku, menarik tangan Pak Budi. Kami berlari sekuat tenaga, mencoba menjauh dari sosok itu. Tapi langkah kami terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahan tubuh kami.
Napasku semakin berat dan saat aku menoleh ke belakang, aku melihat sosok itu berjalan mendekat. Tapi kali ini dia tidak sendiri. Di belakangnya ada bayangan-bayangan lain yang mengikuti, masing-masing dengan mata merah menyala. Jumlah mereka semakin banyak, seperti lautan bayangan yang melangkah mendekati kami. Pak Budi mulai tersungkur, kelelahan. Aku mencoba membantunya berdiri, tapi sebelum kami bisa melangkah lebih jauh, salah satu bayangan itu sudah ada di depan kami. Pak, kita harus... Sebelum aku bisa menyelesaikan kalimatku, bayangan itu menyentuhku. Rasanya seperti es menyelimuti seluruh tubuhku. Pandanganku mulai kabur, dan suara-suara aneh mulai terdengar di kepalaku. Suara bisikan yang mengatakan hal-hal yang tidak kumengerti. Tapi entah kenapa terasa sangat menakutkan. Dan kemudian, semuanya gelap. Saat aku membuka mata, aku tidak lagi berada di gang itu. Sebaliknya, aku berada di sebuah ruangan kosong yang dindingnya dipenuhi coretan-coretan aneh. Bau apak dan tanah basah memenuhi udara. Aku tidak bisa melihat Pak Budi dimanapun. Pak Budi, panggilku dengan suara serak. Tidak ada jawaban. Aku mencoba berdiri, tapi tubuhku terasa lemah. Di sekelilingku, coretan-coretan di dinding tampak seperti simbol-simbol kuno yang tidak kukenali. Beberapa di antaranya tampak seperti wajah-wajah menyeramkan yang tersenyum aneh. Di mana aku, gumamku, berusaha mengingat apa yang terakhir terjadi. Sosok-sosok itu, mereka mengejar kami. Lalu sebelum aku bisa menyusun pikiranku, pintu di ruangan itu berderit terbuka. Seorang pria tua dengan jubah hitam masuk, membawa lentera yang menyala redup. Matanya tajam dan wajahnya dipenuhi keriput yang membuatnya terlihat lebih menakutkan. "Kamu sudah bangun?" katanya dengan suara parau. "Siapa kamu? Di mana saya?" tanyaku dengan nada panik. Pria itu hanya tersenyum kecil. "Kamu ada di tempat di mana semua jawaban bisa ditemukan. Tapi itu tergantung apakah kamu siap untuk mengetahuinya." Aku menelan ludah. "Apa maksudmu? Di mana Pak Budi?" Pria itu mendekat, menatapku dengan tatapan yang membuat bulu kuduku meremang. Dia sudah menemui takdirnya. Sama seperti yang akan kamu temui jika kamu tidak berhati-hati. Aku mencoba bangkit, tapi pria itu mengangkat tangannya, dan tubuhku langsung terasa berat, seperti ada beban tak terlihat yang menahanku di tempat. "Kamu tidak bisa melarikan diri," katanya dengan tenang. "Semua ini terjadi karena kamu dan temanmu tidak mematuhi aturan." "Aturan? Aturan apa?" tanyaku, bingung sekaligus marah. Dia hanya tersenyum lagi. "Kali ini lebih menyeramkan. Kamu mengambil jalan yang salah, di tempat yang seharusnya tidak kamu lewati. Jalan itu milik mereka." "Siapa mereka?" tanyaku, suaraku hampir bergetar. "Bayangan yang kamu lihat. Mereka adalah penjaga, dan kamu telah melanggar batas mereka." Aku mulai gemetar. "Kami tidak tahu. Kami tidak sengaja melakukannya." Pria itu mendekat, membungkuk hingga wajahnya hanya beberapa inci dari wajahku. "Ketidaktahuanmu tidak menghapus kesalahanmu, tapi mungkin ada cara untuk menyelamatkanmu." "Caranya bagaimana?" tanyaku cepat. Dia berdiri tegak, melangkah mundur ke arah pintu. "Kamu harus menghadapi mereka. Jika mereka menerimamu, kamu akan selamat. Tapi jika tidak..." Dia tidak melanjutkan kalimatnya, membiarkan ancaman itu menggantung di udara. Kemudian, tanpa peringatan, dia membuka pintu lebar-lebar, dan bayangan-bayangan dari luar mulai merayap masuk ke dalam ruangan. Aku menjerit, mencoba melarikan diri, tapi tubuhku tetap tidak bisa bergerak. Bayangan-bayangan itu mendekat, membentuk lingkaran di sekelilingku. Mereka mulai berbisik, suara mereka seperti angin yang menusuk telinga. Kata-kata mereka tidak kumengerti, tapi aku tahu satu hal. Mereka sedang menghakimiku. Aku menutup mataku, berdoa agar ini semua hanya mimpi buruk. Tapi saat aku membuka mata, salah satu bayangan itu sudah berdiri tepat di hadapanku, mengulurkan tangannya yang dingin ke arahku. "Jangan," bisikku, tapi suara itu hampir tidak keluar dari mulutku. Saat bayangan itu menyentuh dahiku, dunia di sekitarku berubah.
Aku kembali berada di motor ojek online, dengan Pak Budi di depanku. Jalanan sepi, udara dingin, dan aku merasa seperti baru saja bangun dari mimpi buruk. Mas, nggak apa-apa? Tanya Pak Budi, menoleh ke arahku. Aku mengangguk pelan, meski jantungku masih berdegup kencang. Pak, tadi, apa yang sebenarnya terjadi? Pak Budi hanya tersenyum tipis, tapi senyuman itu tidak terasa menenangkan. Kadang, Mas, ada hal-hal yang lebih baik dibiarkan menjadi misteri. Aku ingin bertanya lebih banyak, tapi saat aku melihat bayangan di belakang Pak Budi, aku langsung membeku. Bayangan itu masih ada. Dan kali ini, dia tersenyum padaku.